Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Atalia Presentastya dari kelas 12 AKL2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan konsep gender dan kesetaraannya yang saya ambil dari jurnal harianpuspita.wordpress.com. Baik, pertama-tama saya mau menjelaskan tentang apa sih itu definisi dari gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Nah, kita sebagai warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, di bawah perlindungan hukum, baik nasional maupun internasional, maka setiap orang dijamin mempunyai kesamaan hak, keadilan, dan kesetaraan. Namun, demikian, kenyataan di lapangan masih banyak ditemui adanya kesenjangan gender di segala bidang, yaitu seperti sosial budaya, ekonomi, hukum, teknologi, pendidikan, tenaga kerja, dan kepemilikan properti. Yang akar masalahnya itu berasal dari kesenjangan sosiologis, kultural di tingkat keluarga dan masyarakat lokal. Selanjutnya, apakah dampak dari kesenjangan gender ini? Dampak dari kesenjangan gender tersebut tampak pada kehidupan keluarga, yaitu adanya bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja, serta ekonomi yang semuanya membawa ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, gender ini menjadi persoalan yang menimbulkan pro kontra nih teman-teman, karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Itu yang pertama, perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Kemudian yang kedua, perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan suatu yang permanen dan abadi, sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga, yaitu anggapan bahwa sikap perempuan feminin atau laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak kepemilikannya manusia atas jenis kelamin biologisnya. Secara sosiologis, ada dua konsep yang menyebabkan terjadinya perbedaan laki-laki dan perempuan, yaitu konsep nurture dan nature. Yang pertama, yaitu konsep nurture dulu, adalah perbedaan laki-laki dan perempuan, yaitu hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah konsep nature, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat sehingga harus diterima. Next ya teman-teman. Namun dalam proses perkembangannya disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Agregat ketidakadilan gender ini dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan. Namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki. Kesetaraan gender dan keadilan gender ini tidak terlepas dari proses perjuangan hak asasi manusia yang dideklarasikan PBB pada tahun 1948. Pelaksanaan hak asasi manusia ini memberikan aspirasi bagi kaum perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan perlakuan sebagai konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam status di belakang laki-laki. Baik, selanjutnya itu tanggapan atau komentar saya bahwa konsep kesetaraan gender ini menjadi sangat penting, di mana perempuan dan laki-laki harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mempunyai keadilan yang seimbang. Untuk itu, peran hukum dalam menegakkan hak asasi manusia, terutama di dalam kesetaraan gender ini, sangatlah penting. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila mungkin ada hal yang kurang berkenan saya katakan, mohon maaf ya teman-teman. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.